lagi di video reaction saya kali ini guys, oke? Semoga semuanya sehat selalu. Nah, kali ini saya mau tengok video tentang ini ya. Amerika Syarikat dan China terkejut pertumbuhan ekonomi Indonesia tercepat di dunia. So, jangan lama-lama lagi, mari sama-sama tengok video ini. Let's go. Indonesia memiliki potensi besar untuk menjadi raksasa digital. Perkembangan ekonomi Indonesia yang cepat dan tak terduga membuat dua negara, Amerika Serikat dan Tiongkok, berusaha memenangkan pengaruh atas Indonesia selama bertahun-tahun. Dua negara ini tahu Indonesia memegang kunci kekuatan geopolitik di kawasan Indo-Pasifik dan sebagai ekonomi terbesar di Asia Tenggara. Sumber daya alam dan posisi strategis mendorong Indonesia menjadi aktor utama di panggung global, mulai dari ASEAN, PBB, berperan aktif dalam usaha perdamaian antara Rusia, Ukraina, dan konflik Israel-Palestina. Lalu, apa yang menyebabkan perekonomian Indonesia bisa menjadi rebutan Amerika dan Tiongkok? Kalau kita bicara sejarah pertumbuhan ekonomi Indonesia, periode 1980 sampai 1996 bisa dibilang kondisi ideal dan optimal bagi Indonesia. Karena ekonomi Indonesia di masa ini tidak lagi bertumpu pada sumber daya alam saja, tapi juga industri manufaktur. Selama 16 tahun dari tahun 1980 sampai 1996, rata-rata pertumbuhan ekonomi Indonesia adalah 6,4%. Memang nilainya lebih kecil dibanding dengan periode 1968 sampai 1979 yang rata-rata mencapai 7,5%. Tapi kondisi ekonomi di fase 1980-an sampai 1996 berjalan di jalur yang tepat. Alasan tingginya pertumbuhan ekonomi Indonesia di periode ini karena komoditas minyak alam dan gasnya masih sangat unggul. Indonesia bahkan bisa memproduksi minyak di atas 1 juta barel per hari dengan harga jual yang tinggi. Sayangnya, setelah melewati pertumbuhan yang tinggi, Indonesia mengalami resesi hebat pada tahun 1998. Ekonomi Indonesia terjun bebas hingga minus 13,3%. Sementara inflasi Indonesia melambung sampai 77,63%. Resesi dipicu oleh krisis keuangan Asia yang bermulai dari Thailand yang meninggalkan kebijakan nilai tukar tepatnya terhadap dolar Amerika. Akhirnya, banyaklah perusahaan yang gagal karena nilai mata uang yang melemah. Krisis pun menjalar ke negara-negara Asia Tenggara, termasuk di negara kita Indonesia. Nilai tukar rupiah jatuh bebas dari Rp2.500 jadi Rp16.900 per dolar Amerika. Indonesia juga harus membayar mahal krisis dengan runtuhnya pemerintahan Soeharto sampai krisis politik yang mengakibatkan kerusuhan massal. Ditambah lagi resesi ekonomi yang terjadi pada masa pandemi, meski kontraksi tidak separah dengan 1998. Tapi pasca pandemi, ekonomi Indonesia mampu pulih dengan PDB meningkat mencapai di atas 5%. Ya, karena kemampuan ekonomi Indonesia untuk bangkit, Bank Dunia pun mengelompokkan kembali Indonesia sebagai negara berpenghasilan menengah atas setelah sempat turun ke kategori menengah bawah karena pandemi kemarin. Jadi kembali naik gitu ya. Nah, yang dikejar oleh Indonesia sekarang adalah menjadi 5 besar ekonomi dunia pada tahun 2045. Dan untuk mencapai level ini, Indonesia harus punya sumber daya manusia, sumber daya alam, infrastruktur, dan kekuatan ekonomi yang mumpuni. Indonesia sendiri sudah punya bonus demografi ya, di mana pada tahun 2030 sampai 2040, jumlah penduduk usia produktif lebih besar dibandingkan penduduk usia tidak produktif. Keunggulan lain yang dimiliki Indonesia karena posisinya yang strategis, berada di posisi silang lintas perdagangan dan pelayaran dunia. Banyak sekali pelayar dan pedagang yang melewati Indonesia untuk kebutuhan bisnis karena letaknya yang strategis. Ini memberikan keuntungan bagi Indonesia secara ekonomi.
Dari segi sumber daya alam, ada banyak daerah yang dikenal sebagai penghasil berbagai jenis tambang yang tidak dimiliki oleh negara lain, seperti petroleum, timah, gas alam, nikel, tembaga, bauksit, batu bara, kobalt, emas, dan perak. Belum lagi sumber daya kelautan Indonesia yang sangat kaya. Ditambah lagi sektor ekonomi digital yang juga punya potensi besar di Indonesia. Sektor ini tercatat tumbuh paling pesat dalam 5 tahun terakhir, bahkan jadi yang tertinggi di kawasan Asia Tenggara. Pada tahun 2021 lalu, nilai ekonomi digital Indonesia telah mencapai 70 miliar US dollar atau 1.042 triliun rupiah dan terus tumbuh berkembang hingga 315,5 miliar US dollar atau setara dengan 4.698 triliun rupiah pada tahun 2030. Nah, Tiongkok dan Amerika ini melihat potensi Indonesia yang belum termanfaatkan secara maksimal. Hal ini nih yang membuat perusahaan dan investor Tiongkok dan Amerika terlihat dalam persaingan langsung. Semisal, di bidang baterai, Contemporary Amperex Technology Co. Limited milik Tiongkok menginvestasikan 6 miliar US dollar atau sekitar 93 triliun rupiah untuk proyek di Indonesia. Di saat yang sama, Presiden Jokowi berusaha menarik Tesla untuk berinvestasi di Indonesia. Dalam proyek inisiatif Belt and Road yang digagas oleh Tiongkok, Indonesia juga punya peran penting. Seperti yang sudah disinggung tadi, posisi Indonesia ini sangat strategis karena merupakan persimpangan antara Samudra Pasifik dan Hindia. Kekuatan ekonomi inilah yang bisa jadi modal utama untuk bisa jadi tampil di panggung dunia. Bahkan bisa dibilang ya, Indonesia adalah negara yang punya potensi menavigasi dan memainkan peran penting di dunia global, termasuk menavigasi Amerika Serikat sama Tiongkok. Nah, bagaimana caranya? Industri nikel yang merupakan bahan penting di mana satu-satunya negara yang punya cadangan serupa adalah Australia. Sumber daya ini sukses membuat 2 perusahaan terkemuka dunia melirik Indonesia. Dan apabila bisa dilakukan dengan benar, maka akan ada pengaruh yang sangat besar yang akan terjadi. Berbicara dengan Elon mengenai investasi, mengenai teknologi. Ya, tentu saja ada tantangannya ya. Tantangannya itu adalah korupsi. Isu ini udah jadi momok menakutkan bagi pembangunan sebuah negara. Dampaknya tidak bisa dianggap enteng, karena jika tidak bisa ditanggulangi, bukan tidak mungkin perekonomian negara bisa jalan di tempat atau bahkan malah terpuruk. Sementara Indonesia, negara dengan skor indeks persepsi korupsi 34 dari skala 0 sampai 100 pada tahun 2022. Skor ini menjadikan Indonesia sebagai negara terkorup kelima di Asia Tenggara. Secara otomatis menurunkan tingkat investasi di Indonesia. Ditambah stabilitas politik yang harus dijaga oleh Indonesia, karena juga bagian penting untuk pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan hidup. Ada juga nih satu penyakit menahun dari perekonomian Indonesia. Hey, apa itu? Ketergantungan terhadap investasi asing. Indonesia sampai sekarang masih mengandalkan asing dalam pengiriman barang, baik ekspor maupun impor. Industri perkapalan dan logistik nasional belum bisa diandalkan untuk memenuhi peningkatan permintaan pengiriman. Diversifikasi ekonomi dipandang sebagai solusi jangka panjang terhadap ketergantungan ekonomi yang tinggi terhadap sumber daya alam. Meskipun diversifikasi ini dapat terjadi di setiap sektor perekonomian, ketergantungan perekonomian terhadap sumber daya alam tetap sulit dikurangi. Tapi jika dikerjakan dengan benar, Indonesia punya peluang untuk menjadi negara dengan kekuatan ekonomi terbesar ke-7 di dunia pada tahun 2030. Nah, yang menarik, bukan cuma sumber daya alam Indonesia satu-satunya faktor yang bisa memacu pertumbuhan lebih cepat. Presiden Joko Widodo menyebut, Indonesia punya potensi besar dalam bidang ekonomi digital jika terus dikembangkan dan difasilitasi dengan membangun ekosistem keuangan yang kuat, berkelanjutan, dan bertanggung jawab. Indonesia memiliki potensi besar untuk menjadi raksasa digital. Melihat posisi Indonesia dalam hal ekonomi digital menduduki peringkat pertama di antara negara-negara ASEAN, Indonesia
juga punya peluang dalam transisi ke energi ramah lingkungan karena ketersediaan energi terbarukan yang sangat besar. Sektor yang paling potensial adalah pertanian, pariwisata, dan energi. Termasuk juga potensi Indonesia dalam industri kendaraan listrik. Alasannya, seperti yang sudah disinggung tadi, karena Indonesia punya cadangan sumber daya nikel terbesar di dunia sebagai bahan baku industri baterai dan pengembangan mobil listrik. Jika bisa dinasionalisasi, potensi Indonesia menjadi produsen baterai dan mobil listrik itu sangatlah besar. Ya, hanya saja kondisinya sekarang Indonesia belum punya pabrik prekursor, sehingga nikel sulfat dan kobalt sulfat yang diproduksi di Indonesia 100% harus diekspor. Melihat itu, Indonesia mendorong pembangunan pabrik prekursor, katoda, hingga baterai. Tapi nih, untuk mewujudkan itu semua, pembangunan infrastruktur adalah salah satu prioritas utama sekaligus jadi masalah utama karena berkurangnya laba atas investasi. Sebagian besar infrastruktur yang ada di Indonesia punya kualitas yang buruk. Indonesia kekurangan komponen-komponen penting seperti jalan, pelabuhan, bandara, dan sumber daya pembangkit listrik. Ini yang jadi prioritas Joko Widodo selama 9 tahun pemerintahannya. Infrastruktur yang dimaksud berupa jalan, pelabuhan, dan airport. Dengan dibangunnya infrastruktur ini, akan jadi daya tawar bagi investasi global karena bisa meningkatkan kompetisi mewujudkan efisiensi biaya logistik. Ekonomi digital juga memiliki peran signifikan dalam mempercepat pembangunan ekonomi, meningkatkan produktivitas dari industri-industri yang sudah ada, menumbuh kembangkan pasar dan industri baru, sekaligus mencapai pertumbuhan dan pembangunan inklusif yang berkelanjutan. Targetnya menjadikan Indonesia sebagai negara maju yang masyarakatnya berpenghasilan tinggi pada tahun 2045. Oke, mudah-mudahan ya. Nah, Indonesia masih kurang nih dalam mendapat perhatian internasional. Tapi, dengan cadangan nikel yang besar, Indonesia siap memainkan peran penting dalam industri kendaraan listrik yang berkembang pesat, yang masih berada di tahap awal ekspansi selama beberapa dekade. Jika berhasil, Indonesia akan meningkatkan taraf hidup 273 juta penduduk Indonesia saat ini, atau 324 juta jiwa kelak di 2045. Hal ini bahkan bisa mengubah keseimbangan kekuatan global. Oke guys, jadi tadi ya videonya ini jadi ya itu dia potensi dan peluang Indonesia gitu ya untuk tumbuh berkembang lebih maju itu sangat besar gitu kan, dengan kekuatan sumber alamnya, ini juga kekuatan ekonomi digital. Ini pun Indonesia juga ada potensi yang sangat besar gitu ya, dalam ekonomi digital gitu. Jadi peluang Indonesia tumbuh berkembang lebih maju masuk 5 besar ekonomi dunia gitu kan, itu memang sangat besar gitu ya peluang Indonesia itu. Memang Indonesia sangat cepat gitu ya untuk terus meningkatkan, terus mencapai kemajuannya ini. Wah, luar biasa. So, terima kasih banyak sebab kamu sudah menonton video ini. Jangan lupa macam biasa untuk support channel saya dengan subscribe, like video ini, dan jangan lupa untuk komen juga, oke? Terima kasih banyak dan kita jumpa lagi di video seterusnya. Assalamualaikum.